Global to Indomedia. Anda masih bersama Global to Indomedia. Anda masih bersama Global to Indomedia. Global to Indomedia, elegan, santun, terpercaya dan bermartabat. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang melalui peran layanan air bersih PDAM Kota Kupang, Pemkot segera meningkatkan semua potensi yang ada, terutama infrastruktur spam dendeng secara optimal serta upaya-upaya lainnya. Dalam tahun 2024 mendatang, pada akhir bulan Juli akan dilakukan perjanjian kerjasama PKS antara pemerintah Kota Kupang dengan salah satu perusahaan yang akan lagi menyediakan air bersih bagi warga Kota Kupang 1x24 jam. Demikian yang dilansir newsdarlin.com pada 12 Juni 2023. Penjabat Wali Kota Kupang, Cos Melkianus Hadjo, sarjana hukum, mantan Kepala Biro Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menyampaikan bahwa Pemkot akan membendung air sungai, misalnya Sungai Kalidendeng, sehingga tidak mengalir ke laut dan akan difilterisasi menggunakan reservoir osmosis RO dan langsung didistribusikan ke masyarakat. Menurut penjabat Wali Kota Kupang, Cos Hadjo, tim kerja kini sementara menyediakan dan menyempurnakan feasibility study (VS) dan akan dibuat reservoir di mana-mana untuk pemasangan pipa primer dan sekunder sehingga masuk ke sambungan rumah. Nilai investasi menurut Cos Hadjo sebesar 250 miliar yang di-backup oleh Badan Infrastruktur Indonesia, bentukan Kementerian Keuangan. Tidak hanya air bersih, tetapi juga air laut akan dijadikan air minum, desalinasi, dan akan dijadikan air kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sisa air garam akan dijadikan garam beriodium. Apa respon Direktur PDAM Kota Kupang, Denny Maro? Mari kita ikuti wawancara reporter Global to berikut ini. Selamat siang Pak Direktur PDAM Kota Kupang. Apa kabar Bapak? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Amin. Terkait dengan tugas Bapak sejak dipercayakan untuk menjabat posisi ini di perusahaan air minum Kota Kupang, sejumlah persoalan memang di kota yang beragam majemuk masyarakat kita ini, problem air minum menjadi problem yang sangat besar. Nah, Bapak juga sudah tahu tentang itu. Strategi apa yang Bapak bangun di langkah-langkah awal ini untuk membenahi manajemen dan pelayanan maksimum kepada masyarakat kita? Mungkin sedikit Bapak jelaskan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya ini. Yang pertama kita tahu bahwa memang Kota Kupang ini kenal ya, dengan krisis air bersih. Nah, dalam hal ini tupoksi kami sebagai Perumda Air Minum Kota Kupang, di mana sebagai operator untuk bagaimana bisa melayani masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Nah, strategi saya angkat di sini bagaimana untuk meningkatkan kapasitas produksi kita. Selain kapasitas produksi juga membenahi terhadap jaringan distribusi yang ada, sehingga betul-betul air itu bisa terpenuhi secara optimal kepada masyarakat Kota Kupang ini. Jumlah pelanggan kita sekarang apakah ada kenaikan Bapak sampai dengan triwulan yang kedua ini? Jelas ada peningkatan. Kalau yang yang existing sekarang itu sekitar 14 ribuan. Namun yang aktif itu 11 ribuan. Nah, terus kami berbenah diri untuk bisa menambah jumlah pelanggan ini. Jadi fungsi air ini juga ada konsumtif, tapi juga ada yang sifatnya produktif begitu.
keberimbangan antara distribusi ke yang sifatnya produktif tadi, air, galon dan sebagainya, tapi juga yang terbuang keluar dalam konsumtif masyarakat. Keberimbangan seperti apa? Dalam arti seperti apa? Nilai ekonomisnya, kan ada juga yang dipakai didistribusikan ke jalur-jalur bagaimana air itu menjadi air minum yang siap pakai, siap minum, tetapi juga ada yang langsung konsumtif pakai habis. Kerimbangan itu seperti apa? Nah, untuk sementara kan belum ada ya. Belum ada seperti itu. Produksi air yang langsung minum. Oh ya, siap. Ke depan akan seperti itu. Pasti kita akan juga menyiapkan seperti itu. Ya. Tadi ada berbagai kendala dan memang harus kita pecahkan di situ. Tapi yang utama sekarang kita bagaimana mendistribusikan air itu sampai ke masyarakat. Oke. Kita punya potensi spam yang luar biasa tuh. Sebuah investasi masa depan untuk masyarakat kita. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan kita kiranya nanti dengan kehadiran spam ini akan menjadi sedikit tertolong. Nah, maksimalkan potensi spam yang sudah ada ini seperti apa dan strategi ke depan nanti dalam rangka peningkatan kualitas daripada layanan kepada masyarakat dengan investasi infrastruktur yang ada. Baik, terima kasih. Itu di spam dari dendeng yang satu sudah dibangun pemerintah pusat bagi kami, misalkan pengelolaan operasional untuk kami itu, ya udah itu kan sekarang dia targetnya mencapai sampai 12.000 pelanggan. Namun di kota polisi existing itu yang telah dibangun pemerintah pusat sekitar 1.000 yang sudah dikasih, dan existingnya 1.600. Dengan demikian hari ini yang terlayani sekitar 2.600-an. Dan menurut teman-teman di PUPR Kota Kupang ini juga sedang menyiapkan jaringan distribusi, itu jaringan sekunder dan tersiernya, sehingga ketika semua fasilitas terbangun dengan baik, kita juga bisa lanjutkan dengan sambungan rumah SR itu ke masyarakat. Kalau strategi ya kita bagaimana berbenah diri untuk meningkatkan SDM untuk mengelola spam itu, dan juga mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk bisa membangun jaringan-jaringan yang notabene hari ini belum tercover semua, yang jaringan distribusi dan jaringan tersier dan sekunder. Terkait sumber daya manusia tadi, kita punya pelanggan yang 14.000, aktifnya itu 11.000. Keberimbangan dengan tenaga lapangan kita, apakah kita masih punya kecukupan tenaga personil lapangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan yang cukup besar ini? Atau kita masih punya kekurangan? Ya, kalau kita tahu sendiri bahwa memang masih sangat terbatas tenaga sumber daya itu, tapi kita terus juga nanti berbenah diri untuk cara prodik, kita melihat kebutuhan yang inti benar, yang benar inti untuk kita bisa mengoptimalkan. Ada juga cara mengoptimalkan sumber daya yang ada, ataupun melihat peluang-peluang yang lain selain daripada meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan. Oke. Musim panas sudah tiba. Apa pikiran Bapak kepada masyarakat kita, pendapat Bapak, harapan Bapak kepada masyarakat kita terkait dengan memaksimalkan penggunaan air, menghemat penggunaan air sehingga air itu menjadi cukup buat kita, masyarakat kita? Baik, memang ancaman kekeringan ekstrim ini kita tahu bersama fenomena yang terjadi. Namun pada masyarakat itu pertama kan bagaimana menghemat air sehemat mungkin sehingga dapat digunakan dari keterbatasan ini bisa mencukupi semua masyarakat. Dan itu juga kalau saya melihat ini ada fenomena tersendiri terkait dengan perubahan iklim ini. Terkait pasca Seroja yang kemarin terjadi, memang kita di Kota Kupang ini dia mempunyai musim kemarau sekitar 3 bulan. 3 bulan dan 8 bulan itu adalah kekeringan. Itu bagaimana kita melihat. Namun fenomena hari ini
Sampai dengan Januari, Februari, Maret, April itu masih ada hujan walaupun intensitasnya sedikit. Tapi ya puji Tuhan itu sebuah anugerah. Nah, kita melihat masih ada hujan, dengan harapan prediksi daripada kekeringan ekstrim yang terjadi di Kota Kupang dapat berkurang dibanding dengan kejadian cuaca iklim dari tahun-tahun sebelumnya. Kita di Kota Kupang punya cuaca ekstrim, memang kekeringan yang cukup, tapi juga di musim hujan kita punya curah hujan yang banyak, bahkan air kita mengalir keluar. Mungkinkah ada strategi manajemen baru dalam rangka pengelolaan air yang tidak harus sampai ke laut? Mungkin ke depan seperti itu, mungkinkah ada Pak Dirut dan teman-teman punya sebuah rekayasa baru dalam rangka memanfaatkan potensi air hujan tadi untuk kepentingan kita, untuk kota ini? Sebenarnya saya kembalikan ke fungsi kami. Oke. Saya kan adalah operator. Bagaimana? Nah, untuk urusan infrastruktur sebenarnya itu dari teman-teman di BUPR yang coba menyiapkan, memprogramkan sehingga kita siap untuk melaksanakan ketika infrastruktur sudah terbangun, siap untuk mengelola, memanage infrastruktur itu. Jadi kalau untuk strategi ke depan terkait infrastruktur itu banyak lebih berdiskusi dengan teman-teman di BUPR, dan kita hanya sekedar menyampaikan usulan-usulan untuk pengembangannya seperti apa. Nanti teman-teman BUPR yang memprogramkan bagi kami. Kolaborasi dan sinergitas. Teman-teman teknis di BUPR. Baik Bapak. Harapan Bapak untuk masyarakat kita closing statement di pertemuan kita siang ini. Jadi saya berharap pada masyarakat artinya bagaimana memanfaatkan air dalam kondisi terbatas ini dengan pola hidup penggunaan air yang hemat, sehingga betul-betul yang optimal yang digunakan oleh masyarakat, terutama dalam rumah tangga itu sendiri, bahkan dalam kegiatan-kegiatan lain. Dengan harapan itu ada suatu harapan bagaimana kita dapat menyiapkan air yang cukup bagi seluruh masyarakat Kupang. Baik, terima kasih Bapak Denny Maro, Direktur PDM Kota Kupang dalam bincang-bincang bersama Global News siang ini. Reporter IMA dari Ruang Kerja, Direktur PDM Kota Kupang Bapak Denny Maro. Shalom Bapak. Shalom.